Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga anak-anak ibu beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Muatan bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya adalah KD 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Dan KD 4.1, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka utuh. Nah, materi ini terdapat pada Bupena 4A, pada pembelajaran 1 halaman 3 dan 4, pembelajaran 3 halaman 13, pembelajaran 4 halaman 16, dan pembelajaran 6 halaman 21. Silahkan sambil dibuka bukunya ya. Yuk kita mulai. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Kalian pasti sudah sering membaca buku, bukan? Baik itu membaca buku cerita, komik, majalah, atau buku pelajaran. Di bacaan tersebut, pasti di dalamnya ada paragraf-paragraf. Paragraf dikatakan sempurna apabila di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu gagasan pokok? Dan apa itu gagasan pendukung? Andaikan dalam sebuah paragraf terdapat 5 kalimat, maka yang 1 kalimat itu akan menjadi gagasan pokok dan 4 kalimat lainnya akan menjadi gagasan pendukung. Ingat, di dalam satu paragraf hanya terdapat 1 gagasan pokok dan kalimat yang lainnya menjadi gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pendukung merupakan penjabaran dari gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Secara tersurat maksudnya gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal atau bagian tengah atau bagian akhir paragraf. Sedangkan secara tersirat maksudnya gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf, baru ditemukan gagasan pokoknya. Ingat ya, masih ingat kan bahwa gagasan pokok cara menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung suatu teks. Lakukanlah hal-hal berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat akhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, perhatikan contoh bacaan berikut. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, kalian perhatikan ya, paragraf tersebut terdiri dari 5 kalimat. Jadi akan ada 1 kalimat yang merupakan gagasan pokok dan 4 kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Namun sebelum menentukan
gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita tentukan dulu kalimat utamanya dan kalimat penjelas. Kalimat utamanya terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan kalimat penjelasnya terdapat pada kalimat berikutnya, yaitu yang ke-1, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kalimat ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dan yang keempat, beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut, dapat kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu sebagai berikut. Gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Ini diambil dari kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukungnya ada 3, yaitu 1, cara membuat kain batik. Ini diambil dari kalimat penjelas yang ke-1. Kemudian yang kedua, gagasan pendukungnya tempat asal kain batik. Ini diambil dari kalimat penjelas kedua. Kemudian yang ketiga, gagasan pendukungnya persebaran kain batik. Ini diambil dari kalimat penjelas yang ketiga dan keempat. Berikutnya adalah menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah ditemukan dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Nah, masih ingat bacaan tadi yang berjudul batik? Dan kita juga sudah mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, bila disajikan dalam bentuk peta pikiran adalah seperti gambar berikut. Ya, ini peta pikirannya. Demikianlah materi muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 1 subtema 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.